Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bagikan tutorial tentang sedikit ya bagaimana kita memanfaatkan PowerPoint sebagai media pengajaran di di tingkat SMA dan MA ya, di tingkat madrasah atau bahkan juga bisa dipakai ketika Bapak Ibu nanti mengajar di SMP ya, di SMP. Nah, terkait dengan mapel yang kita sedang berdiklatkan pada kesempatan kali ini adalah fisika gitu. Saya sedikit memberikan contoh nanti bagaimana fisika itu bisa kita manfaatkan untuk untuk pengajaran dengan media PowerPoint ya, sederhana. Nah, di tutorial-tutorial sebelumnya sudah Bapak Ibu peroleh bagaimana memanfaatkan PowerPoint, tapi barangkali di sini saya akan memberikan sedikit tambahan gitu, sedikit tambahan. Semoga nanti ada manfaat ya, ada manfaat dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Baik, kali ini saya coba buka PowerPoint saya, gitu ya. Oke, saya buka PowerPoint saya. Nah, kalau di sebelumnya sudah diajarkan bagaimana cara merekam slide ya, cara merekam slide langkah demi langkah sudah sangat gamblang di sana, tapi sedikit saya tambahkan. Nah, kali ini tugas saya adalah bagaimana menginput video ya, menginput video yang sudah kita buat sebelumnya yang barangkali sudah di-upload di YouTube gitu atau mungkin di channel kita, kemudian kita setting di PowerPoint gitu, kita masukkan di PowerPoint dengan tujuan apa? Barangkali nanti ketika siswa ya apa namanya membuka YouTube gitu ya, di sana kan ada dua, boleh dengan offline atau online. Nah, di sini kita juga tawarkan dengan dua metode itu, ya. Ketika kita memberikan secara online, ya, kita inputkan di PowerPoint, nanti caranya seperti apa gitu. Nah, di sini, eh, misalkan saya punya slide seperti ini, saya punya lembaran seperti ini, saya ingin masukkan ya, saya ingin masukkan video yang sudah saya buat di YouTube dan sudah saya upload di sana itu. Nah, caranya gampang, yaitu dengan cara kita memanfaatkan tombol insert ya, tombol insert di situ. Kemudian kita pilih video. Nah, gitu, online video. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika misalkan kita tidak perlu menyimpan data video ini dalam drive kita, nggak perlu, karena yang kita mainkan adalah yang video online gitu ya. Jadi seperti itu, kita klik yang online video, oke, begitu kan. Nah, di sini kita disuruh masukkan URL-nya gitu, URL dari link YouTube yang kita buat itu gitu. Nah, misalkan saya punya link YouTube yang sudah saya siapkan seperti ini. Oke, di sini. Nah, ini yang sudah saya buat itu. Ini mohon maaf, saya menampilkan pokok bahasan momen inersia gitu ya, momen inersia. Nah, link yang nanti akan kita salin itu ada di sini. Nah, ada di sini nih. Nah, ini adalah linknya ini. Nah, terkait bagaimana cara membuat video ini di beberapa tutor sudah disampaikan. Dipersilahkan Bapak Ibu nanti yang kira-kira enjoy membuat video yang mana, tidak ada masalah. Namun nanti di bagian akhir dari pertemuan saya nanti juga kita akan pelajari bagaimana membuat video dengan cara yang lain. Barangkali bukan lebih ya, kita ada banyak pilihan gitu. Barangkali Bapak Ibu enjoy dengan ini, barangkali begitu, dipersilahkan nanti memanfaatkan yang akan saya sampaikan gitu. Oke, saya punya link ini ya, saya punya link YouTube yang ini, kemudian ini saya copy Bapak Ibu, saya copy
Oke, saya salin, kemudian saya masuk ke PowerPoint saya tadi. Nah, ini saya tempel di sini, saya tempel. Oke, gitu. Saya insert. Oke. Nah, di sini. Ntar kita tunggu. Nah, seperti ini. Ini kita bisa masangkan di sini misalkan gitu. Ya, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan gitu. Misalkan nantinya ingin agak miring atau bagaimana, bisa lewat format yang ada di sini gitu ya. Sementara shape-nya monggo Bapak Ibu pilih juga. Kemudian video bordernya boleh, misalkan pilih yang agak tebal gitu. Nah, itu agak tebal. Kemudian video efeknya boleh di glow, ini nggak ada masalah, barangkali kepingin agak di glow gitu, agak di glow ya, gini. Kemudian dibuat ini ya, dibuat yang tampilan-tampilan seperti ini untuk rotasinya, dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini, oke, dibuat begitu. Nah, nanti bisa kita jalankan gitu, oke. Misalkan saya milih gitu ya. Oke, saya milih yang yang ini aja dah gitu. Nah, seperti ini aja. Nah, saya pilih yang ini, kemudian saya agak berikan ke arah sana gitu. Ada masalah itu. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, kemudian video ini kan otomatis ketika menjalankan harus dalam posisi online dari WiFi atau internet kita harus nyala gitu. Nah, kalau memang nanti Bapak Ibu berkehendak untuk barangkali di suatu saat jaringan internet susah gitu ya, mungkin yang ada di daerah pedalaman sinyalnya susah gitu, Bapak Ibu bisa download dulu ya. Ini kan bisa di-download. Oke, saya kesini lagi lah. Ini kan bisa di-download alamat ini. Pakai download YouTube itu online bisa gitu, dipersilahkan. Itu nanti manggilnya nanti memanggilnya di sini ya pakai yang ini, pakai yang insert, kemudian video, yang video for my PC ini, sehingga bisa dimainkan setiap saat gitu. Tapi kalau pakai yang pilihan di atas ini kan harus posisinya online gitu. Ya harus online. Nah, dipersilakan Bapak Ibu, kalau yang di tempat Bapak Ibu itu selalu on dengan WiFi, selalu on dengan jaringan, nggak ada masalah itu, pakai yang ini gitu. Kalau yang memang terkendala biasanya pakai yang ini. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa jalankan gitu. Nah, sehingga ketika kita jalankan ini ya, ketika kita jalankan video ini, kayak misalkan saya jalankan untuk yang sekedar tambahan saja untuk di PowerPoint gitu. Ini coba saya slideshow ya, Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti akan bisa kita mainkan. Nah, ini siap kita mainkan gitu. Ya, siap kita mainkan. Monggo volumenya barangkali bisa di on diperbesar ya, bisa di up, bisa di down, dipersilakan Bapak Ibu. Misalkan ini saya mainkan seperti ini. Nah, gini. Oke, ini masih saya off. Halo, nah, seperti ini pelajar semuanya. Nah, kita akan lanjutkan untuk tutorial masih berada pada pokok bahasan momen inersia ya, momen inersia untuk beberapa benda tegar. Nah, kita masih jadi misalkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu nantinya bisa memberikan penjelasan kalau mungkin ya, dengan melihat penjelasan di sini nanti. Oke, saya percepat. Oke, saya percepat. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mencari momen inersianya? Nah, barangkali ini bisa Bapak Ibu bisa menambahkan di sisi sebelah sana gitu. Jadi bisa ditambahkan dengan coret-coret di situ. Jadi misalkan ditambahkan keterangan gitu, bagaimana cara mencari momen inersia menurut versinya Bapak Ibu gitu. Kuadrat dA. Jadi seperti itu. Menghasilkan mu-nya coba kita substitusi ulang bahwa ini sama dengan m per a ya. Nah, ini saya hentikan dulu. Oke. Nah,
Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini juga bisa langsung dimainkan gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa berkreasi lagi di sini. Di PowerPoint ini barangkali ada keterangan-keterangan yang perlu ditambahkan sesuai dengan sesuai dengan bahasa dan kondisi siswa yang Bapak Ibu ajar gitu. Nah, di sini misalkan ditambahkan gitu. Dan keterangan-keterangan I ya, I itu adalah momen inersia, misalkan begitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, barangkali satuan-satuannya harus dijelaskan gitu. Bagaimana cara mendapatkan satuannya gitu ya. Terus kemudian, dari mana sih sebenarnya kronologi dapat rumusan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini seterusnya begitu. Bapak Ibu bisa berkreasi di sini, di sana gitu. Nah, sehingga nantinya kalau menurut data yang ada itu di Indonesia itu kan ada sekitar 78.000 madrasah. Nah, ini di Indonesia ada sekian madrasah ini. Nah, dari sekian madrasah ini ya 78.000 ini ternyata RA itu menduduki posisi yang paling besar jumlahnya gitu. Nah, jadi misalkan di sini ya kita punya ya di sana ya ada RA misalnya gitu. Nah, RA ini dari Rodotul Atfal ini ya jumlahnya sekitar 28.000. Oke, 28.000. Ini jumlah yang sangat besar gitu. Jumlah yang sangat besar. Ini menuntut kita ya sebagai pendidik yang di lingkungan Kementerian Agama untuk bisa membuat media-media yang familiar dipakai oleh anak-anak di mana dia berada gitu, di mana Bapak Ibu berada. Itu di tingkat RA. Ini kenapa? Karena kalau di tingkat RA ini nantinya tidak kita kenalkan mulai dari awal, itu kita akan ketinggalan gitu. Karena jumlah yang sangat besar ini menyebar di seluruh pelosok Indonesia dari yang susah sinyal sampai yang gampang sinyal begitu. Sekian jumlahnya ini. Nah, ini apalagi di usia-usia RA ini memang betul-betul usia yang betul-betul perlu pendampingan ketika belajar. Nah, Bapak Ibu nggak bisa melepaskan seperti di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah itu. Di RA ini betul-betul luar biasa seperti ini. Gitu. Nah, sementara untuk di tingkat MI ya. Oke, di tingkat madrasah ibtidaiyah MI. Ya, di MI itu sekitar 25.000. Oke, 25.000. Nah, 25.000 madrasah ini, madrasah ibtidaiyah. Nah, ini pun tidak begitu jauh jumlahnya dengan madrasah dengan Rodotul Atfal gitu. Ini juga masa-masa siswa itu harus dikenalkan dengan berbagai macam kemajuan termasuk teknologi ya. Di sini guru-guru madrasah ibtidaiyah harus betul-betul meluangkan waktunya untuk bagaimana momong anak-anak didiknya agar bisa mengikuti perkembangan dengan bagaimana yang ada pada saat itu gitu. Jadi sekian jumlah di madrasah ibtidaiyah. Nah, sementara di MTS sementara di MTS itu kurang lebih ada sekitar 17.000 363 madrasah begitu. Dan yang ada di aliyah, yang ada di MA itu adalah sisanya ya sekitar 8.165 madrasah aliyah. Nah, dari data ini tentunya kalau kita lihat ini bukan menjadi bukan menjadi tanggungan yang tidak ringan gitu loh. Jadi tanggungan ini luar biasa gitu. Artinya tidak ringan tanggungan ini adalah tanggungan yang betul-betul membuat kita sebagai guru ini menjadi tertantang gitu dengan jumlah yang sekian besarnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru dengan kreasi video ini nanti ini diharapkan
bisa mewarnai ya, bisa mewarnai dengan jumlah madrasah yang sekian banyaknya ini gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus betul-betul pikirkan kenapa perlu diadakan diklat seperti ini gitu. Jadi di awal sudah disama ada PowerPoint, ada KineMaster, kemudian ada Camtasia dan selanjutnya. Monggo lah Bapak Ibu Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira bisa dilakukan di sana gitu dengan maksimal gitu. Karena apa? Di awal-awal saya sudah mengikuti ya di sana perkembangan daerah, tiap daerah nggak sama ya, nggak sama. Kita nggak apalagi misalkan terkendala dengan perangkat laptop atau netbook yang Bapak Ibu pegang gitu loh. Nah, kalau dipaksa harus ke 2013, ke Office 2016 itu ternyata laptopnya nggak kuat. Nah, dan Bapak Ibu guru saat itu membelinya juga sudah dengan perjuangan ya ini ya luar biasa. Ini tentunya harus berjuang dengan kondisi perangkat yang dimiliki dan office yang barangkali tipenya segitu ini mampu seperti apa gitu. Inilah yang membuat kita harus berpikir gitu. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu setelah selesainya diklat tentunya diharapkan akan bisa mengenali bagaimana karakteristik sesuai yang Bapak Ibu ampu di daerah-daerah tertentu sehingga bisa memanfaatkan dari hasil diklat Seguvindo ini kira-kira yang cocok yang mana seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini pentingnya PowerPoint ini yang paling sederhana ini tidak susah Bapak Ibu ya, yang mudah gitu. Oleh karena itu monggo dimaksimalkan untuk PowerPoint-nya gitu, nggak ada masalah. Nah, terkait dengan saya kembali ke sini tadi video ya, pembuatan video juga ada beberapa aplikasi yang juga sudah disampaikan gitu. Nah, di bagian saya di materi terakhir itu nanti akan saya kenalkan dengan Active Presenter gitu ya, dengan Active Presenter. Nah, di sana nanti mungkin juga Bapak Ibu ada ketertarikan untuk memakai Active Presenter begitu. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Terkait dengan materi saya itu di bawah link di bawah yang saya share ini ada pad ya, ada pad, ada anotator, ada Active Presenter. Monggo Bapak Ibu pelajari di sana, dipelajari. Ya, tentunya nggak cukup waktu ya 15 menit untuk memahami itu, dipelajari satu-satu sehingga nanti bisa merenungkan kira-kira mana yang termudah gitu. Oke, seperti ini Bapak Ibu kira-kira untuk yang PowerPoint ya. Oke, jadi jadi seperti ini. Jadi ini pemanfaatan yang ini tadi. Oke, saya lanjut. Nah, terima kasih. Seperti itu untuk PowerPoint-nya. Untuk PowerPoint dipersilahkan untuk dipelajari ulang. Nah, di bagian selanjutnya ini di bagian bawah link ini sudah kita sediakan untuk pembelajaran pad, pembelajaran anotator dan Active Presenter gitu. Silakan Bapak Ibu untuk mempelajari pelan-pelan di sana gitu. Baik, demikian tutorial yang saya sampaikan kali ini, semoga ada manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya gitu ya, agar menerima video-video pembelajaran dari yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.